Sebagai Muda and Krisna, kamu pernah gak sih dengar kalau cowok lagi nangis, terus ada orang yang bilang, ih cowok kok nangis gitu? Nangis mah semua orang gak sih? Enggak, tapi kamu pernah dengar gak kayak Iya gitu? sih, cowok kok nangis sih. Iya kan? Kayak anaknya Ahmad Dhani, Al Dul. Oh, Aku bukan Superman yang bisa nangis juga. Oh iya, itu lagunya mereka ya? Iya, Atau aku kira lagu bapaknya? Bukan, Oh, anak-anaknya. beda ya. Iya sih, tapi emang cowok selalu di branding harus kuat, strong, gak boleh nangis. Padahal kan semua manusia tuh punya yang namanya kelenjar air mata. Betul, betul. Aku juga punya kelenjar-kelenjar yang lain. Kelenjar getah benih. Ada agak serem juga ya itu ya. Nyakit itu ya jadinya ya. Iya sih, tapi nggak tahu kenapa ya. Apakah itu cuman berlaku di Indonesia kah atau di banyak negara di berbagai belahan dunia ini juga kayak gitu? Kayaknya udah secara general deh, San. Cowok di branding harus kuat, strong, gak boleh nangis. Karena sejatinya kan katanya sih kita sebagai pemimpin, walau kenyataannya banyak cowok yang gak bisa mimpin. Iya Even sih. dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Benar. Jadi nggak semuanya kayak apa-apa cowok yang bisa. Betul. Terus beberapa hal justru cewek yang bisa. Betul, Ya kan. betul banget. Jadi kalau misalkan kamu masih denger ya cowok tuh nggak boleh nangis, ya udahlah diemin aja. diemin Atau kayak aja. kamu pura-pura nangis, apa? Aku nggak boleh nangis gitu. Kamu nanya. Ya sih, tapi ngomongin soal nangis sebagai muda ya, udah sejatinya kita sebagai manusia kan balik lagi punya kelenjar air mata. Dan ada info juga katanya kelenjar air mata, atau aku pernah baca San, kelenjar air matanya cewek tuh lebih gede. Jadi mereka gampang nangis emang. Oh iya bener sih. Iya kan? Kayak ngelihat kayak cuplikan iklan aja, aku kira itu film, ternyata iklan Thailand kan banyak yang sedih-sedih gitu kan. Betul. Itu aja udah nangis ya kan? Terus kadang sekarang kalau di TikTok tuh banyak konten yang ini loh, konten yang bagi-bagi uang ke orang-orang yang kurang mampu. Itu udah bikin sedih sih. Iya emang. sih, kayak kita larut gitu loh dalam vibes-nya. Kamu manusia apa? Nutrisari kok larut? Oh iya benar, aku Nurdin. Nurdin, Nutrisari ding-ding. Benar. Kalau hangat apa ya? Nurngat. Nurngat ya tuh. Nurhan bisa kali. Nurhan bisa ya. Nurhan. Nutrisari hangat. Betul. Tapi kamu pernah dibilang sama orang pas kamu lagi nangis, ih cowok kok nangis? Enggak kayaknya ya. Belum pernah sih, karena kita nangisnya waktu itu bareng-bareng. Oh, lagi jurit malam. Iya, jurit malam. Aduh, kita pada lihat literally Kunti kayaknya ya. Kalau jurit malam di tempat kamu kayak yang ini ya, belusuan cari hantu gitu ya. Iya. Oh, kalau di aku itu nggak tahu ya namanya kenapa jurit malam, tapi kita bukan yang kayak gitu. Jadi kita kayak yang dikumpulin di satu tempat, terus habis itu kita diajak merenung. Terus merenung itu kayak bayangkan kalau misalkan hidup kamu Itu ini. renungan malam namanya, bukan jurit malam. Oh iya, tapi aku dulu namanya jurit malam. Kok beda? Iya, aneh ya. Terus kalau yang belusuan cari hantu itu namanya jelajah. Beda. Beda kayaknya. Jurit malam di tempat aku lebih ke jelajah. Oh iya. Iya, aku jelajah. Aku kalau jurit malam itu renungan, kalau jelajah ya udah jelajah gitu. Kayak aneh ya. Enggak aneh. Kalau aku prosesinya gini, San, kita jurit malam dulu, keliling hutan dulu. Terus baru ada tadi isi renungan malam. Bayangkan ketika aku nggak bisa nangis sih kalau itu. Iya, kayak bisa? jadi ngakak ya. Iya. Kayak ngakak kocak bisa. gitu loh. Bener kayak. Dan juga ngakak kenceng. Bener, ngakak kocak dan juga ngakak kenceng. Ngakak. Ketawa yang kenceng gitu loh, supaya Buddha maksudnya. Tapi Sani pernah nangis nggak ketika ada acara renungan gitu? Nggak pernah. Sama sekali karena teman-teman aku itu apa ya? Teman-teman yang pas banget, kayak humornya tuh receh banget gitu loh. Jadi pas, karena gurunya juga nggak tahu kenapa ya, gurunya yang dipasang untuk voice over renungan malam itu kan harusnya guru yang agamis, terus habis itu yang apa ya, pokoknya kayak bijaksana gitu. Nah itu guru yang biasanya di kelas dianya ngelawak ya kan. Jadi kok kayaknya gak nyambung gitu. Iya sih, benar. Aku juga waktu itu barengan sama teman-teman aku, ada yang nangis nih, dia nangis, terus kita kan lihat dia nangis kayak awkward gitu kan. Akhirnya kita ketawa, dia ada yang nangis. Jadi bukan ngetawain kata-katanya ya, ngetawain temen. Jadi yang Nah terus kamu yang nangis bareng-bareng itu, nangis berjamaahnya itu kenapa? Pas SMA. Ini kayak satu circle aku, kita waktu itu decide buat kuliahnya mencar-mencar. Waktu itu
itu ada yang ke Surabaya, aku ke Jogja, ada yang waktu itu ke Taiwan, kayak gitu-gitu. Jadi kayak wah kita saking klopnya karena selalu barengan selama 3 tahun. Sedih gitu. Bakalan jarang ketemu nih ya kan. Iya, padahal kondisinya kita perpisahnya lagi asik-asik, maksudnya lagi pesta pora begitu. Padahal padahal momennya pas lagi happy ya, karena finally graduation gitu. Soalnya tiba-tiba teman kita yang paling diem, paling cool tuh tiba-tiba nangis. Kayak kenapa nih? Gitu loh. Terus dia bilang kayak, aduh nggak bisa dari kalian. Akhirnya nangis semua. Padahal dia yang menginisiasi buat kita harus berpisah gitu. Yuk kita mencar-mencar kuliahnya yuk, biar ntar mainnya berkunjungnya tuh enak, bisa traveling. Oh ya, kadang ke sini, kadang ke Jogja, kadang ke Surabaya, kadang Taiwan. Itu agak sulit ya. Dana nggak ada. Bisa kalau kamu mau jadi TKI. Betul. Gampang bisa disalurkan itu ya. Tapi kalau Sandi sendiri mostly ke trigger kalau nangis tuh kenapa? Aku sih perpisahan. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke ngelihat apa ya, nonton film gitu. Terus kalau ngomongin orang tua, ya aku kalau ngomongin orang tua tuh langsung kayak sedih gitu loh. Nggak tahu kenapa ya. Tapi kenapa pas renungan malam nggak sedih? Nah karena itu bareng-bareng, kecuali kalau sendirian. Iya sih. Itu sih. Jadi banyak ya hal yang ngebikin kita akhirnya menjatuhkan air mata. Ditinggalin pacar, diputusin, masa kamu nggak nangis? Aku kebetulan nggak pernah nangis sih kalau urusan pacar. Oh iya. Belum menemukan mungkin ya. Enggak, maksudnya ini loh, kalau misalkan kamu kayak apa ya, mau secinta atau cintanya biasa aja, tapi kalau udah kayak ngerasa kalau udah kebiasaan bareng-bareng terus habis itu putus kan akhirnya nggak ada yang ngerti kita lagi, nggak ada yang nanya-nanyain. Sebenarnya ya. Sebenarnya sih. Iya sih. Ya balik lagi perpisahan ya yang bikin sama orang tua ya. Benar. Tapi kalau masalah bahas orang tua, sedih tapi gak bisa nangis. I don't know why. Oh iya. Mungkin karena ini kali ya, udah terbiasa bareng-bareng. Nggak pernah kayak nggak ketemu lama gitu kayaknya ya. Sebenarnya aku juga nggak pernah sih. Iya kan. Mungkin karena cewek kali ya. Kelenjar air matanya mendukung dan juga menyuruh kita untuk yuk gunakan yuk sebaik mungkin. Tapi kalau kamu nangis kan tipikal yang menangis dalam diam gitu ya. Aku menangis di bawah air hujan kayak Danbo. Si gajah itu. Kok Danbo kok gajah sih? Danbo apa? Yang itu loh, yang animasi kerdus-kerdus. Oh alah. Tahu kan dulu kan zaman itu kan viral. Yang full gantungan kunci itu. Allah. Iya. Atau menangis yang sesenggukan kayak gitu. Oh, menangis sesenggukan itu bukannya gitu enggak ya? Itu sesenggukan. Tadi apa? Menangis heboh ya? Menangis apa ya? Menangis caper gitu lah. Menangis caper ya. Kalau aku tipikal kalau lagi sendiri ya menangis dalam diam ya. Tapi kalau lagi kayak banyak orang itu ya harus nangis yang gitu sih. Biar kayak orang-orang perhatian, dia nangis nih ya, biar gitu. Sama waktu aku SD nangis caper sih. Iya, aku juga. Sampai Kenapa? Besar pun kalau misalkan aku mau nangis caper bisa dilihat ketika kucingku mati. Nah, kucingku mati itu aku harus ketabrak. Pulang kita konser itu. Sumpah. Dia nggak pulang loh. Karena dia memang udah gede kan. Jadi waktu itu kan aku diantar pulang sama Dedi. Nah, terus abis itu dia mau pulang, aku pulang ya gitu. Bukan. Bukan, terus dia bilang, "Hei, lihatin itu kucingmu, itu kucingmu gitu." Di depan rumah. Di agak depan tapi agak sanaan. Agak sanaan dikit. Itu kucingmu Aku gini, aduh siapa ya? Aku cuman gitu. Kalau yang udah paling tua enggak apa-apa wes aku gitu kan. Ternyata bukan. Ternyata yang masih muda. Yang masih muda, yang masih kayak bergelora jiwanya. Ya Allah, kok gak dikubur sama yang nabrak, kacau nih. Iya, cuman dipinggirin doang. Kacau. Terus akhirnya aku telepon ayahku karena ayahku kan lagi suka keluar. Suka kalau malam-malam mencari mangsa. Enggak. Aduh, agak seram ya. Enggak, maksudnya kayak nongki. Terus kadang bapak-bapak kan suka keliling-keliling gitu kan. Nah, terus habis itu ya udah dikubur deh. Ya Allah. Itu aku juga nangisnya harus yang gede banget karena biar orang tahu kalau kucingku mati nih gitu. Apa Mbak Nia? Iya gitu memang kan. Siapa ya? Kayak heboh. Tapi kalau kamu lebih sering mana sekarang? Lebih sering nangis yang sendiri sih, yang dalam diam sih. I don't know why tiba-tiba nangis aja. Oh iya. Kayak moodnya lagi pengen nangis. Iya, gitu, moodnya pengen nangis tuh ada ternyata loh. Ada memang. Kadang dengerin lagu galau aja terus kita pengen nangis gitu ya bisa. Bisa loh. Bisa. Tanpa alasan tiba-tiba pengen nangis aja tuh bisa. Tapi Sandi pernah ngalamin nggak ada alasan tiba-tiba pengen nangis aja?
Iya, aku kalau tanpa alasan kayaknya Sani nggak pernah deh. Jarang ya, kan? jarang ya. Tapi kalau misalkan dengerin lagu terus liriknya tuh kayak deep banget, itu bisa nangis. Tapi kan itu ada alasannya berarti. Ada, karena di trigger sama lagu. Gitu. Iya. Kalau kamu memangnya sering? Iya, emang kan aku bisa dibilang ODGJ ya. Dia lulusan ini RSJ Lawang. Betul, ini lagi kabur aja ini. Aduh gitu sih. Kalau aku sering sih, bukan sering tapi bisa nangis tanpa alasan. Oh, kalau aku nggak bisa. Tapi coba kasih tahu Sani sebagai Moda dan juga Krisna. Betul. Pastinya ya. Gaya nangis kamu tuh lebih ke gaya apa? Apakah gaya sesenggukan atau menangis dalam diam?